olahraga. Nah, tak kenal maka tak sayang, atau tak kenal maka tak aruf. Gak ada yang buat yang lagi nyari jodoh itu mah ya. Nah, sekarang kita kenalan dulu sama dokter olahraga yang sudah hadir di depan Ninit, ya kan? Selamat pagi Dokter Alvin. Selamat pagi Mbak Ninit dan juga Balat Bandung. Yes, Balat Bandung dan juga para bobotoh yang ada di Persib Talk. Ini adalah podcastnya Persib Bandung. Nah, dokter sehat dok? Sehat dan tetap aktif dan juga bebas dari COVID ya sementara Amin. ini. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari yang namanya virus-virus ya dok ya. Dideketinnya sama yang serius aja ya nggak sih? Karena memang tadi yang Ninit bilang tak kenal maka tak sayang. Orang tuh masih agak-agak bingung juga sebenarnya. Kalau misalnya dokter olahraga tuh apa, terus udah gitu kerjanya gimana sih kalau dokter olahraga. Nah nanti kita bakalan bahas lebih lanjutnya seperti apa dokter spesialis kedokteran olahraga. Terus udah gitu hubungannya dengan atlet-atlet gitu kan. Kalau sekarang dokter di Persib ya dok ya. Nah ini berapa lama dok udah join sama Persib Bandungnya? Nah, untuk join dengan Persib Bandung tuh memang baru banget, sekitar 2 bulan lalu di bulan September 2020 ini. Langsung aja kalau gitu dok, ini kalau misalnya Balat Bandung, bobotoh, bahkan Ninit sendiri nih ya, ini kan masih agak bingung ya ketika ada dokter spesialis olahraga ya. Iya betul. Namanya tuh jadi KO. SPKO. Betul. Nah, itu boleh dijelasin, diceritain dulu nggak sama Balat Bandung, sama bobotoh semua. Apa sih sebenarnya dokter spesialis kedokteran olahraga? Salah ya? Apa itu dokter spesialis olahraga? Nah, gitu. Oke, nah dokter spesialis kedokteran olahraga itu sebenarnya sama kayak dokter spesialis lain. Jadi kita itu lulus dari program studi untuk dokter spesialis. Nah, kita punya kompetensi tambahan yang membedakan penanganan terhadap pasien dan juga atlet-atlet, di mana kita menggunakan olahraga sebagai terapi. Jadi intinya ada dua. Pertama itu kita menggunakan olahraga untuk menangani semua masalah kesehatan yang diakibatkan oleh olahraga. Misalnya cedera olahraga, banyak banget kan pemain-pemain Persib yang istilahnya ketika pertandingan dan intens banget dan ada cedera, kita akan memanage mereka untuk bisa balik lagi ke lapangan, untuk bisa balik lagi bertanding dengan kondisi yang lebih baik, lebih cepat dan juga lebih prima. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu menangani semua masalah kesehatan yang bisa ditangani oleh olahraga. Nah, biasanya tuh banyak penyakit yang berhubungan dengan olahraga sebagai obatnya. Bisa untuk hipertensi, bisa untuk diabetes, bisa untuk osteoporosis. Nah, dengan menggunakan olahraga sebagai modalitas utama, sebagai terapinya, itu akan bermanfaat dan bisa menjadi lebih baik. Itu. Karena olahraga kan sebenarnya kayak resep obat loh. Olahraga tuh sebenarnya obat. Dia punya dosisnya, ada frekuensi, intensitas, tipe dan juga volume untuk melakukannya. Jadi tiap orang bakal beda-beda nih. Kalau misalnya pemain ada cedera, terapinya apa aja itu bakal beda-beda sebenarnya. Nah, itu yang kita akan guide, akan mendampingi mereka supaya bisa cepat bisa balik lagi dan performanya nggak turun. Oke. Recovery-nya juga bisa cepat gitu ya dok ya. Mungkin kalau misalnya dipersimpel nih buat bobotoh dan juga Balat Bandung semua, ketika satu pemain ini cedera gitu ya, kan kita taunya aduh misalnya sakit ankle, tapi kan ankle tuh belum tentu ankle juga, bisa apa dari dokter, diperiksa dulu sama dokter semuanya, lalu setelah itu dijalankan fisioterapi gitu ya. Iya betul. Nah, simpelnya gitu ya. Benar. Kalau pemain Persib, kita kan officialnya ada Mas Benny ya. Oh iya, fisio terganteng dan tercepat yang ada di Liga Indonesia. Itu julukannya. Iya. Wih, mantap banget. Oke. Nah, sama Mas Benny kita kerja sama banget juga sama Dokter Raffi. Jadi kalau ada pasien memang benar akan diperiksa dulu nih sama dokter. Setelah itu kita tentuin nih resep latihannya seperti apa nih yang bisa dilakukan untuk terapi. Bukan cuman sampai dia bisa sembuh doang, nyerinya hilang dan segala macam, tapi sampai untuk program pencegahan supaya nggak kena lagi tuh. Itu paling penting sebenarnya, karena cedera tuh jadi
jadi momok sih sebenarnya. Iya, iya, iya. Jadi bikin sesuatu jadi terhambat dan Mhm. kondisi nggak bisa jadi maksimal semua performanya itu. Makanya bukan cuma di terapi doang, tetapi including termasuk untuk program pencegahannya itu. Seperti apa jangan sampai kambuhan lagi. Betul. Mhm. Nah, tujuannya dari terapi olahraga yang dilakukan itu Mhm. adalah penguatan. Nanti dari Mhm. penguatan itu kita akan masuk ke tahap return to sport dengan program pencegahan cedera. Nah, Mhm. program pencegahan cedera ini Mhm. dihubungkan semuanya dengan performa sih nanti ujung-ujungnya. Which Oh, is itu heeh. yang baru di Persep. Kita Oh, mau apply, mau melakukan heeh. apa namanya, teknik-teknik atau metode-metode yang sudah berkembang sesuai dengan sains, Mhm. yang teman-teman biasanya kenal sebagai sport science. Oh, berarti performa itu hubungannya dengan si sport science itu ya, Dok ya. Betul. Nah, boleh diceritain tuh, Dok, gimana apa namanya? Bedanya mungkin kan selama ini sama yang kayak sport medis biasa gitu kan ya. Nah, dengan si sport science. Nah, sport science itu sebenarnya seperti tim sport. Oh, oke, oke, keren ya. Tim sport ya. Heeh, heeh, heeh. Jadi nanti kita di tim sport science nggak sendiri doang nih. Oh, oke. Nanti ada coach ya, ada Oke. coach Gilang, Heeh, ada juga Benny, ada heeh, Dokter heeh. Raffi, ada saya. Heeh. Kita semua nanti akan mengkolaborasikan dengan satu program, Mhm. program yang mutakhir, Mhm. program yang sesuai dengan keilmuannya Mhm. untuk membuat pemain itu menjadi apa namanya, lebih baik performanya, Mhm. lebih bisa meng-apply apa yang memang seharusnya. Mhm. Jadi mereka punya kinerja yang lebih ekonomis sih. Ekonomis tuh maksudnya berlari dengan lebih cepat, tapi effortnya nggak ekstra banget gitu. Nah, Oh. si sport science ini Mhm. sebenarnya udah banyak banget sih yang bisa kita gali, yang Mhm. bisa kita lakukan Mhm. dengan program-program yang ada di Persib. Jadi tinggal di inlinein aja sih sebenarnya. Oke, udah banyak banget yang bisa digabung dengan program-program yang ada di Persib ya tadi yang dokter sampaikan. Program apa aja tuh? Boleh nggak dikasih Wih, bocoran wih, satu wih. aja gitu? Boleh banget sih. Mhm. Mungkin gimana kalau misalnya minggu depan kita bahas lebih Mhm. dalam lagi Mhm. bagaimana tentang efektivitas latihan dengan Mhm. imunitas. Oh, oke. Itu penting banget kan Mhm, sekarang kan. mhm, Nah, mhm, itu ada cara-caranya nih. mhm. Apalagi untuk tahapan sekarang teman-teman pemain bola lagi Mhm. program latihan di rumah sih. Nah, program Mhm. latihan di rumahnya bisa di-apply secara science. Mhm. Itu gimana caranya tetap bisa kekebalan tubuhnya, imunitasnya baik, tetapi performanya nggak turun juga. Itu juga kan katanya olahraga intensitas tinggi dan di malam hari. Orang kan jadi mikirnya nangkepnya kayak iya ya malam tuh nggak boleh olahraga deh kayaknya, apalagi yang olahraga berat sekaligus gitu. Itu gimana sih, Dok? Kalau menurut dokter ya gitu. Oke, Mhm. olahraga sebenarnya kayak pisau mata dua nggak sih? Mhm. Kadang-kadang intinya dia bermanfaat buat ningkatin imunitas, bikin lebih Mhm. segar, Mhm. bikin kontrol penyakit juga. Tapi Mhm. kalau dilakukan tidak dengan hati-hati, Mhm. itu akan menimbulkan resiko-resiko penyakit bahkan kematian. Nah, Oh, oke. intinya kita juga meng-apply itu sih pada Ah. sama-sama atlet sih sebenarnya itu. Ah. Jadi di setiap kompetisi Mhm. sebelum musim itu Ganti. ya berganti, Mhm. selalu ada pemeriksaan. Pemeriksaan itu Oke. disebut dengan PCMA, Pre-Competition Medical Assessment. Oke. Mhm. Nah, ini Mhm. sesuai dengan standarnya FIFA. Itu Mhm. yang harus di-apply sih sebenarnya itu. Jadi harus dipastikan Mhm. faktor-faktor resiko itu Mhm. setidaknya rendah atau bisa terkontrol supaya Mmm. nggak jadi komplikasi, nggak jadi bikin efek yang tidak kita harapkan. Nah, seperti itu sih Mmm. sebenarnya. Mhm. Kalau apa, resiko itu pasti akan selalu ada sih Mhm, sebenarnya. mhm. Bahkan kan pernah dengar juga ya, ketika ada pemain yang kolaps di tengah-tengah lapangan, Mhm. and then Mhm. ya tidak bisa berbuat banyak sih Mhm, sebenarnya itu. mhm. Nah, kita berbuat banyaknya before that. Before that, Oke, mhm. semua dengan planning yang baik, Mhm. semua dengan alur yang baik itu bisa akan menjadikan mereka jadi lebih aman gitu. Jadi emang udah ada screening dari awal lah ya, Iya. kasarnya sih gitu ya, Dok, ya. Nah, tapi memang olahraga itu ya Balat Bandung mungkin
Bener nggak sih Dok, dilakukan itu memang harusnya dengan intensitas rendah dulu ya, baru ke tinggi gitu? Atau langsung dari tinggi sih? Atau gimana itu? Orang-orang kan kadang-kadang nih sekarang ya, lagi pandemi kayak gini menjaga imunitas gitu kan, langsung olahraga. Olahraganya kan nggak tanggung-tanggung gitu Dok ya, karena emang wah biar menjaga imun teh langsung gitu Dok, langsung main ini aja Main gitu, hajar main kayak. hajar aja terus itu gimana Dok? Oke, Hmm, betul. hmm, Tadi sempat Mbak Ninit sampaikan hmm, harus secara bertahap dari yang mm-mm, rendah dulu. mm-mm, Buat teman-teman yang nggak pernah olahraga sebelumnya, terus mm-mm. kemudian mau coba olahraga, itu memang disesuaikan dengan rekomendasi yang ada. Yang ringan-ringan dulu aja, yang Aha, easy-easy dulu aja, aha, boleh dilakukan 5 sampai 10 menit. aha. Kemudian nanti secara bertahap 2 hari, 3 hari, seminggu boleh dinaikin lagi. Hmm. Targetnya sampai 150 menit per minggu, Per bukan per minggu hari ya, ya, per minggu loh Balat per Bandung. minggu. Jangan pupujieun pengen jadi per hari ya, jadi per minggu ya. Iya, iya. Hmm, Nah, untuk perharinya itu mungkin bisa targeting di awal sih setengah jam dulu sih. oh, Setengah jam oke. tuh udah oke banget. Aha. Tapi kalau cuman bisanya 5 menit, Mhm, 2 menit, mhm, 10 menit, nggak apa-apa, lakuin aja. Every minute counts. Setiap menit itu dihitung dan semuanya bermanfaat. Nah, mhm, jadi sesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan badan sendiri sih, gitu. mhm. Terus intensitas, Iya. jangan langsung jebret, jangan langsung larinya sprint gitu misalnya, Heeh. oke? Tapi mulai dari easy run dulu. Nanti Mhm, setelah easy run baru ditingkatkan secara bertahap, gitu. mhm, Terus selama masa pandemi ini mhm, yang diharapkan adalah latihan dengan intensitas sedang, jangan mhm. yang tinggi. Justru Oh, karena oke. yang tinggi akan menurunkan sistem imun. Kalau Oh, oke. yang sedang-sedang saja katanya. Yang sedang-sedang saja ya. Oke, nah itu dia akan meningkatkan si sistem imun sih. Jadi resiko Oke. infeksinya lebih rendah dibandingkan intensitas tinggi ataupun intensitas rendah. Oke. Nah, ini nanti Balat Bandung dan Heeh, juga Bowotoh siapa tahu bisa apply apa yang dilakukan di Persib heeh. dan juga bisa menikmati manfaatnya sih. Iya, iya, Jadi iya. kita tetap sharing buat Mhm. teman-teman semua supaya kita bisa mempraktekkan itu sih, Aha. nggak pelit ilmu intinya. Iya jangan, kalau yang pelit-pelit mah nggak enak loh Dok, banyak diomongin. Kalau pelit mah ya jangan, emang harus babagi. Apalagi ilmu ya Dok ya. Nah Dok, tapi harapannya nih, harapannya dengan adanya penggunaan sport science di Persib ini gimana? Tentunya Mm-mm. yang pertama adalah meningkatkan performanya mereka. Target kita kita berharap Mhm. kita bisa menjadi juara liga untuk tahun Amin. ini. Iya, iya, Oke. iya, iya, iya. Amin, 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 amin. Semuanya bilang? Amin. Yang kencang coba semuanya bilang? Amin. Sok malu-malu loh Dok. Padahal kalau misalnya di luar studio suaranya lebih kencang dan lebih ganggu sebenarnya. Tapi kok sekarang nggak ada ya? Coba untuk Persib juara 2021 ya, liganya mulainya 2021 ya. Oke, semuanya bilang? Amin. Nah, gitu kan kencang. Nah, dokter terima kasih banyak buat waktunya hari ini. Yang terakhir ada yang mau disampaikan lagi untuk Balat Bandung, Bobotoh semuanya? Oke, Mm-mm. terakhir mungkin sedikit quotes yang bisa saya berikan. Wow, keren nih. Weh. Siap-siap dicatat ya quotes-nya. Apa? This year is about big listen and big heart. Oke, tahun ini kita belajar untuk lebih bersabar, lebih kuat berjuang di tengah tantangan yang berat. Percayalah, kita bisa kembali lagi ke kondisi semula dan bahkan lebih baik lagi. Amin. Yeay.